Baik, selamat datang di pertemuan ke-18 kita di mata kuliah Functional Programming. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai cara untuk menerapkan Functional Programming dengan studi kasus pattern matching. Nah, pada pertemuan kali ini tujuannya juga masih sama, yaitu Anda diharapkan mampu menerapkan Functional Programming dalam suatu kasus sederhana. Dalam pertemuan kali ini saya harapkan setiap dari Anda pada saat menyimak materi ini Anda juga langsung mempraktekkannya di dalam Python. Jadi saya harap Anda mulai membuka IDE untuk Python Anda, apapun yang Anda gunakan silahkan siapkan. Kemudian nanti pada saat kita menerapkan kode, saya harap Anda menuliskan kode tersebut di Python dan nanti hasilnya Anda jalankan. Ingat bahwa untuk pertemuan kali ini Anda diharapkan untuk menyetorkan kode lengkapnya beserta hasil pengerjaan kode tersebut. Nah, kasusnya akan berbeda bila kemarin kita akan menggunakan NPM sebagai pola yang akan dikenali. Kali ini kita akan menggunakan plat nomor kendaraan sebagai pola yang akan dikenali. Nah, plat nomor kendaraan di Indonesia memiliki pola kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya ada 1 atau 2 digit huruf kapital di awal, kemudian 1 sampai 4 digit angka, dan akhirnya 1 sampai 3 digit huruf kapital di akhir sebagai identitas kendaraan. Nah, kita akan coba membuat program yang akan menerima sekumpulan string dalam bentuk list. Jadi kalau kemarin kita cuma masukkan 1, sekarang kita akan memasukkan list ke dalam sebagai inputnya. Dan nanti setiap item dalam list itu akan dicek apakah plat nomor tersebut valid atau tidak. Nah, kurang lebih program tersebut akan dibuat alur kasarnya seperti ini. Pertama, kita pasti harus mengecek komponennya sesuai pola atau tidak. Kemudian kita tampilkan hasilnya valid atau tidak, dan ini semuanya berada di dalam suatu fungsi yang rekursif atau berulang. Nah, di sini berarti kita akan mencoba menerapkan fungsi rekursif, fungsi yang akan mengolah list, dan fungsi-fungsi lainnya yang sudah kita pelajari. Nah, secara umum kita membutuhkan dua jenis fungsi ini. Kita butuh fungsi pengecekan pola dan kita butuh fungsi utama yang menjalankan pola rekursifnya untuk pengolahan list. Namun pengecekan pola ini akan kita bagi menjadi dua. Jadi pertama yang akan mengecek pola apakah dia secara keseluruhan valid atau tidak. Kedua adalah yang mengecek pola secara komponen. Nah, mungkin ini akan ada fungsi pengecekan pola secara umum, kita beri nama validate, di mana inputnya itu adalah merupakan suatu string khusus, string tunggal, bukan list. Kemudian di sini kita sudah siapkan pola 3 pola. P-region ini merupakan pola yang digunakan untuk mengenali dua huruf pertama dari plat. P6 ini adalah pola yang digunakan untuk mengenali angka yang berada di tengah plat nomor. Sementara P-alt ini merupakan pola yang digunakan untuk mengenali huruf terakhir dalam plat. Nah, di sini kita hanya akan membuat fungsi yang mengeluarkan true atau false. Kalau true berarti nomor yang dimasukkan ini valid, kalau false berarti tidak valid. Nah, di sini kita set pertamanya valid. Kemudian kita akan memanggil suatu fungsi yang namanya check. Nah, fungsi ini akan kita terapkan selanjutnya. Jadi ini fungsi kedua kita. Check itu sebenarnya kita akan membuat satu fungsi yang sama. Ingat bahwa kemarin itu kita sudah mempelajari mengenai regular expression. Jadi regular expressionnya nanti akan ada di check ini. Ya, intinya kalau setiap check ini dari setiap komponen ini ada 3 if yang menandakan ada 3 komponen, maka Anda plat nomor tersebut benar. Tapi jika ada satu di antara ini yang false, maka nanti hasilnya akan false. Sehingga kita nanti bisa mengembalikan nilai return validnya ini. Nah, ini pengecekan pola kedua yang kita sebut dengan check.
Di sini inputnya ada tiga, yaitu pattern yang akan kita gunakan, string yang akan dianalisa, dan di sini maksimum. Ingat bahwa plat nomor komponen plat nomor itu punya panjang maksimumnya. Contoh huruf yang awal itu panjang maksimumnya 2. Jadi kalau ada yang lebih dari 2 berarti itu salah. Kemudian untuk angka yang ada di plat nomor itu panjang maksimumnya adalah 4. Jadi kalau kita temukan lebih dari 4 itu salah. Dan yang terakhir huruf yang di belakang itu panjang maksimumnya 3. Jadi kalau nanti misalnya lebih dari 3 itu salah. Nah, fungsi ini sebenarnya kita pakai untuk menyatukan fungsi ini, search-nya dan mengecek panjangnya itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Sehingga di sini makanya kita masukkan pattern, kita masukkan string sama maksimumnya, karena yang akan dicek adalah apakah stringnya itu memenuhi pattern. Kalau iya, apakah panjangnya memenuhi maksimum ini. Jadi ini adalah kodenya. Jadi kalau misalnya dia tidak akan valid atau dia akan menjadi false, kita sama ya dengan menggunakan true false. Dia akan menjadi false kalau ternyata pengecekannya gagal, dia mengembalikan non, kosong, atau panjang dari resultnya lebih besar dari maksimum. Nah, fungsi terakhir ini adalah fungsi rekursifnya. Jadi ini adalah fungsi utama yang akan kita panggil. Kemudian dia akan mengecek validasinya tadi dengan memanggil fungsi validate. Kalau valid ya akan di print valid, kalau tidak invalid. Kemudian kita panggil secara rekursif untuk item list lainnya. Di sini kita memiliki return, tetapi returnnya tidak ada atau non. Nah, ini akan kita coba terapkan di dalam kode kita. Kalau diterapkan di dalam kode kita kurang lebih akan menjadi seperti ini. Ingat bahwa kita harus mengimport RE-nya terlebih dahulu. Kemudian yang cek kita taruh di awal. Ini untuk tadi. Kemudian validate untuk selanjutnya. Kemudian terakhir adalah checklist di sini. Nah, kemudian di terakhir kita tambahkan dua kode kita untuk menjalankan seluruh fungsi ini. Jadi di sini plat list. Ini kita punya list dari plat nomor yang akan kita cek, mana yang valid, mana yang tidak valid. Kalau Anda lihat di sini, kita akan menemukan bahwa yang ini tidak valid, yang ketiga, keempat tidak valid, yang ini juga tidak valid, dan ini tidak valid karena dia punya satu huruf kecil, sementara kita inginnya adalah huruf besar. Nah, kita akan memanggil fungsi checklist dengan memasukkan valid list kita ke dalam ini. Jadi ini kalau kita jalankan, maka kita akan mengeluarkan dia akan mengecek satu-satu secara rekursif dan mengembalikan. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan bahwa kalau kita menggunakan fungsi check ini, sebenarnya kita sudah mengurangi jumlah kode dengan cukup banyak. Kalau misalnya fungsi yang ada di check ini kita masukkan ke dalam validate, maka kita membutuhkan kode yang ini dari 4 sampai 11 ini secara berulang 3 kali untuk setiap pattern yang ada. Jadi karena algoritmanya sama, cuman yang berbeda adalah pattern, string, dan maksimum, maka kita jadikan dia menjadi satu fungsi. Nah, di sini sebenarnya yang perlu Anda lakukan adalah tadi, kapan kita bisa membuatnya menjadi satu fungsi yang kalau kita panggil, dia akan mengembalikan nilai yang sama. Bukan nilai yang sama, hasil yang kita inginkan. Jadi tidak perlu lagi kita mengulangi kode untuk suatu fungsi yang sama. Nah, kalau kita ingin menjalankannya, kita akan jalankan seperti ini. Di sini saya menggunakan command line Python ya. Anda bisa menggunakan IDE Anda sendiri. Jadi di sini saya jalankan, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Yang plat pertama valid, plat kedua valid, ketiganya invalid karena depannya tidak ada huruf. Selanjutnya invalid karena belakangnya pakai angka setelah huruf.
ini valid, ini invalid karena panjangnya ini menjadi lebih panjang daripada yang diinginkan. Panjang angkanya Anda lihat ini lebih panjang. Dan yang terakhir invalid karena B-nya kecil. Nah, kode ini Anda harus coba jalankan, Anda buat sendiri, Anda jalankan, dan Anda masukkan list yang sudah diberikan di dalam modul. Jadi bukan list yang tadi saya tulis di sini. Bukan list yang ada di bawah ini, tapi ada list tersendiri yang untuk Anda coba di dalam modul. Nanti hasilnya Anda kumpulkan di dalam LMS sebagai bukti bahwa Anda sudah mempelajari materi ini. Nah, demikianlah materi kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat belajar.